nama yang lain? Ya, ada kemungkinan 3 poros kalau melihat konstelasi per hari ini ya. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi ini polarisasi 3 kubu. Selamat malam. Pilkada serentak masih sekitar 4 bulan lagi. Jakarta masih menjadi salah satu daerah yang mempunyai daya tarik tersendiri. Peta koalisi parpol hingga adu nama sang jagoan dinanti. Tapi tarik ulur dan saling tunggu sepertinya masih akan terjadi. Parpol seakan saling tunggu untuk mengajukan siapa kandidat cagup dan cawagup. Meski PKS sudah umumkan Anies sebagai cagup, tapi langkah PKS terganjal suara yang tak cukup. Apakah mungkin langkah PKS mengunci Anies malah berbuah poros koalisi yang lebih guyup? Inilah satu meja forum Pilkada Jakarta 2 atau 3 poros. Dinamika jelang Pilgub Jakarta di Pilkada Serentak 2024 terus menghangat. Meskipun belum ada parpol yang secara resmi menyatakan siap maju dengan jagoannya masing-masing, tapi sejumlah nama terus jadi pembahasan dan incaran. Partai politik pun mulai memetakan kekuatan dan nama jagoannya agar bisa menang di Pilkada Jakarta. Setelah kalah Pilpres Februari lalu, Gubernur Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan pun siap untuk kembali berlaga di Pilgub Jakarta. Dengan keyakinan elektabilitas di atas rata-rata, Anies Baswedan dilirik sejumlah partai, diantaranya PKB dan PKS. PKS bahkan telah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan, Sohibul Iman. Dalam pertemuan malam Jumat, tanggal 20 Juni itu, jadi kan tanggal 20 Juni hari Kamis siang, itu DPT PKS membuat keputusan Anies Sohibul Iman. Kamis malam, yaitu tanggal 20 Juni juga, malam Jumatnya itu, Pak Anies dan Pak Sohibul Iman dan Pak Saihu sudah ketemu. Dan sudah disampaikanlah keputusan dari DPTP. Dan Pak Anies menyambut dengan sangat baik, karena ya tadi, beliau sudah sangat terbiasa, sangat tahu, dan kualitas daripada Pak Sohibul Iman juga memang sangat menjawab gitu ya. Peta politik di Pilgub Jakarta saat ini hampir mirip seperti Pilpres 2024 lalu. Poros Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mengusung Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ingin melanjutkan kerjasama mereka di Pilkada Serentak 2024, termasuk di Jakarta. Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN disebut tengah membahas dan akan memajukan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Kaesang. Ya sejauh ini yang nama yang selalu ini digadang-gadang kan adalah Pak Ridwan Kamil. Partai Nasdem masih mengintip peluang mengusung Anies Sohibul Iman karena bagaimanapun PKS belum cukup suara untuk maju tanpa koalisi dengan parpol lain. Tapi hal ini justru membuka peluang terbentuknya poros ketiga di Pilgub Jakarta. Di sisi lain, PKB dan PDIP disebut-sebut mulai membahas wacana pengusungan Anies Baswedan Andika Perkasa untuk Pilkada Jakarta. Untuk memenangkan Pilkada tentu harus ditentukan siapa calon pasangannya dan apa saja partai koalisinya. Semakin besar koalisi akan semakin memudahkan untuk menang. Itu DKI. Jadi hari ini PKB tetap akan membuka diri selaku katakanlah partai yang pertama kali mengusung Pak Anies, akan berkomunikasi juga dengan partai-partai lain termasuk PDIP yang meskipun baru secara informal, PDIP juga oke dengan Pak Anies. Pilkada serentak 27 November mendatang diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten kota se-Indonesia. Tapi Jakarta tetaplah punya magnitud tersendiri. Pola koalisi antara parpol hingga kandidat yang akan turun gelanggang akan tetap menarik perhatian. Pilkada Jakarta 2 atau 3 poros adalah tema satu meja forum malam ini. Telah hadir di studio Gun-Gun Herianto, ahli komunikasi politik. UIN Syarifillah, malam Mas Gun-Gun. Ada politisi PKS, Pipin Sopian.
Assalamualaikum. Eriko Sotarduga, politisi PDI Perjuangan, dan Mbak Lulu Nur Hamidah, politisi PKB, dan Ahmad Risa Partia, politisi dari Gerindra. Malam, Mbak Nisa. Saya ke Mas Pipin dulu. Mas Pipin, maknanya apa sih kunjungan Kaisang Pangarep datang ke markas PKS? Silaturahim. Dan Ngomongin PKS, Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu selalu mengatakan bahwa politik itu harus diperbanyak silaturahim. Dan kami menerima atau kita berkunjung dalam rangka untuk menyampaikan bagaimana gagasan kami, sikap kami, meskipun kita misalnya sama atau berbeda, tetapi silaturahim itu harus dijaga sampai kapanpun. Bukan untuk menggoncang Anies Sohibul. Oh tentu, malah ini bisa jadi menguatkan. Jadi kehadiran Mas Kaisang, PSI dan sebagainya bagi kami ini ada kesempatan bagi PKS untuk menawarkan kepada PSI. Kami apresiasi PSI di Jakarta ada 8. Tentu, dan kami saat ini 18. Ketika 18 tambah 8 dan plus tambah yang lain, saya kira cukup untuk mengusung Anies dan Sohibul Iman. Artinya makin yakin dengan aman. Betul, makanya kami yakin bahwa pasangan aman ini ketika elektabilitasnya bagus, kredibilitasnya bagus, kemampuan memiliki capacity to win dan capacity to governnya bagus, maka kami hakul yakin siapapun, termasuk mungkin PSI juga akan mendukung. Akan mendukung, oke. Mbak Lulu, PKB juga melirik Anies juga? Tuh, kalau PKB kan duluan yang mendeklarasikan. Oke. Ya, jadi tapi ini harus kecolongan gitu. Jadi ini harus diluruskan dulu ya. Makanya saya bilang ketika teman-teman PKS begitu confident nih, kita senyum-senyum aja. Ini sebentar ini. Ini sebenarnya ini barang ini milik siapa atau gimana? Saling klaim ya? Ya enggak, tapi ya sah-sah aja, boleh aja. Karena apa ya? Karena memang kita masih punya cukup waktu 1 bulan, dan dari awal kita bilang kita ingin kekuatan ini tidak berkurang. Syukur kemudian kita bertambah. Dan PKS ini adalah mitra kerjasama dan koalisi kita, dan kemarin sangat bagus ketika di Pilpres, dan ada juga sih di beberapa pilkada yang lain di tempat yang lain. Nah, hanya saja memang kita memberi kesempatan, Mas. Kalau misalnya ada kekuatan baru yang ini kemudian mempersatukan 2 elemen besar yang kutub ya di Jakarta, seperti yang disampaikan secara simbolis ataupun ya ada sedikit gitu dari PDIP untuk bisa bergabung dengan PKB mengusung Mas Anies Baswedan. Bung Eriko, apakah juga kemudian, silakan direspon, apakah memang sama juga melirik Anies Baswedan juga? Mas Budiman, ini duduknya ini bukannya disengaja ini? Hah? Disengaja? Jujur aja ya, ini kan ada judulnya pakai batik sendiri masalahnya. Judulnya kan 3 poros nih kan, betul. 2 atau 3 poros. Terus? Nah, yang menentukan poros ketiga ini memang cuma 3. Serius. Nah, artinya apa, Bro? Ini kan kebetulan ada adik-adik mahasiswa dan juga saudara-saudaraku yang ada di semua pemirsa Kompas TV yang ada di rumah. Memang ini menarik. Ini akan terjadi 3 poros kalau kami ini ada yang bersama-sama. Oke. Yang mau digait yang mana? Dilalanya ini memang DKI ini tidak ada yang bisa maju sendiri. Nah, dilalanya. PKB berapa, Mbak? 10. 10. PKS 18. Kami 15. Syarat minimum itu 22 kursi. Cukup ya. Cukup. Nah, yang menarik ini lagi, Mas Budiman. Ini PKS juara di mana, Mas? Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Nah, klaimnya juga Jakarta Pusat, kurang lebih 50-50. Kami di Jakarta Barat Utara. Kan gitu kan? Tetapi apakah PDI Perjuangan dan PKS kemudian bergabung 18 tambah 15 33 kemudian pasti menjadi juara? Belum tentu juga. Nah, begitu juga dengan PKB dengan PDI Perjuangan. Ini menarik loh, Mas Budiman. Apalagi PKB sama PDI Perjuangan, begitu juga dengan PKS. Ini bisa kita kerjasama. Kerjasamanya bagaimana, Mas Budiman? Sentralnya kan ada di Jawa. Kira-kira begitu nih pandangan dari sisi politik kan. Nah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kami bisa kerjasama. Dan itu cukup banyak memastikan. Karena itulah sebenarnya PKB, PDI Perjuangan dan PKS ini seksi. Ya, boleh ya? Pertanyaan Boleh saya PDIP mau kemana? Belum tentu ya. Nah, tapi ini intinya. Bahwa Pilkada DKI Jakarta ini memang ditunggu. Ditunggu. Kenapa? Ibu kota sudah bukan lagi di Jakarta. Kita sudah sepakat hal itu. Namanya daerah khusus Jakarta. Nah, tapi tantangannya kan lebih besar. Aglomerasi. Ya. Seluas itu sampai mana itu Kang Pipin? Sampai Cianjur ya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, yang bisa ini menentukan poros ketiga hanya 3 partai ini. Oke. Nah, sekarang tergantung
PKB sendiri apa bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. PKS sendiri apa bisa? Tidak bisa. Terus? Apakah PDI Perjuangan sendiri? Tidak bisa juga. Tidak bisa. Nah, apakah kami bersama-sama bisa? Ya. Bisa. Keren ya. Nah, tinggal sekarang ini pembicaraannya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Seperti lagu itu kan? Atau wagubnya dua aja gitu ya? Ya? Wagubnya jadi dua ya? Bisa juga, bisa. Dan ada yang menarik, Mas Budiman. Ada yang menarik. Ini, PKS, PKB, saya melihat nih ya, PDI Perjuangan tidak ada yang ngotot menjadi gubernur. Tidak ada. Tidak ada. Nah. Siapa yang ngotot jadi gubernur? Tidak ada. Atau nggak ada orang? Bukan tidak ada orang. Di sinilah menurut saya bahwa PKB, PDI Perjuangan dan PKS itu tidak ego. Tinggal sekarang berbicara mana yang paling mungkin menang ini. Karena satu, jujur aja Mas Budiman, ini kan pilkada ini selesai ini 5 tahun lagi tidak ada. Berarti kemenangan sekarang ini menjadi hal yang paling penting, siapapun itu. Sehingga tidak satu partai pun boleh egois. Nah seperti itu Mas. Jadi kalau Mas Budiman mau tanya kepada kami bertiga, mau nggak kami membentuk poros ketiga? Kalau mau, terjadi. Masanya menentukan mau atau enggak siapa nggak tahu ya. Oke, Risa Patria, Gerindra. Kim tetap ke Ridwan Kamil atau udah mulai goyah? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa penting bagi Kim bahwa pilkada seluruh Indonesia itu linear dengan pilpres. Linear dengan pilpres. Menang 30 provinsi ya. Kenapa demikian? Agar program-program sejalan. Namun demikian kami juga tidak pernah bisa memaksakan. Setiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda, ada kearifan lokal dan sebagainya. Nah untuk Jakarta penting bagi kami mencari satu sosok figur yang bisa menjadi gubernur yang selaras dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ya. Sampai hari ini di Kim ya yang kami lihat memiliki potensi, prestasi dan juga elektabilitas dan populer adalah Kang Emil. Atas dasar itulah Gerindra menyampaikan bahwa merekomendasikan Kang Emil. Dengan siapa? Dengan siapanya ya sedang kita diskusikan. Dengan Kaisang? Enggak? Sedang didiskusikan. Semua ada potensi ya, beberapa nama yang tentu dipertimbangkan. Nah, sekalipun memang kita tahu Kang Emil kan kader Golkar. Kang Emil juga diberi surat tugas untuk Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sekalipun Kang Emil memang di Jawa Barat dianggap akan menang mutlak, menang telak, kami juga punya keyakinan dan optimisme di Jakarta pun Kang Emil bisa menang dan berprestasi. Itu keyakinan. Inilah yang sedang proposal, inilah yang sedang kami sampaikan pada teman-teman di koalisi. Tentu teman-teman koalisi punya kalkulasi masing-masing. Alhamdulillah PAN sudah merespon dengan baik. Mudah-mudahan nanti disusul dengan partai-partai yang ada di Kim. Jumlahnya ada 9 partai ya. Termasuk PSI, Partai Garuda, Partai Gelora, kemudian Partai Prima, Demokrat, PAN, Gerindra, Golkar. Oke, baik. Kang Gunggun, ini kan kalau lihat survei-survei itu kan memang Anies begitu cukup tinggi lah ya sekarang ya. Tapi juga kelihatannya partai-partai juga mulai melirik Anies sebagai sebuah mesin. Tapi kelihatannya masih tarik ulur, masih belum jelas. Tapi analisa Kang Gunggun setelah jeda berikut ini. Oke, kembali Kang Gunggun Herianto. Anies tampaknya menjadi magnet dan partai-partai juga mulai melirik. Betul nggak sih kira-kira? Tapi kan partai masih ragu-ragu juga. Apa sebenarnya yang Anda dibaca dari konstelasi politik Jakarta ini? Bahwa Anies Baswedan itu salah satu magnet elektoral di Jakarta, ya. Contoh misalnya di 2017 lalu, itu kan dia memenangi signifikan ya. Di putaran pertama dia 39%. Kemudian di putaran kedua 57 sekian persen. Itu contoh bahwa Anies punya basis suara di Jakarta. Kemudian kemarin kita juga bisa lihat insentif elektoral yang didapat PKS, salah satunya juga tidak bisa dinafikan adalah insentif elektoral yang salah satunya disumbang dari pencapresan Anies Baswedan. Bahwa tarik-menarik di antara partai menurut saya biasa. Faktornya pertama tentu pertimbangan tingkat elektabilitas kandidat pasti jadi bahan pertimbangan, tetapi di sisi lain adalah akomodasi kepentingan di antara partai-partai itu sendiri dalam proses kandidasi.
Contoh misalnya kan pilkada kan tidak di satu tempat ya Mas Budi. Juga mempertimbangkan misalnya konstelasi Jawa Tengah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat misalnya 2 atau 3 poros, menurut saya akan tergantung pertama solid atau tidaknya Kim. Solid tidaknya Kim. Karena Kim kalau solid kan 43,09%-an ya, atau 59 kursi. Ini tentu sebuah angka yang juga signifikan kalau solid. Yang kedua, solid atau tidaknya poros pendukung atau yang potensial mendukung Anies Baswedan, sebut aja sekarang kan sudah didukung oleh PKS. PKS itu 18 kursi, kemudian PKB 10 kursi. Nah, apakah kemudian jadi satu poros misalnya dan mampu meyakinkan Nasdem menjadi penguat atau tidak jadi satu simpul poros tersendiri? Dan juga posisi PD Perjuangan akan menentukan menjadi game changer munculnya poros ketiga atau tidak. Menurut saya dengan posisi sekarang PD Perjuangan juga masih bisa memberi semacam stimulan pada kekuatan lain untuk menghidupkan poros ketiga sebenarnya. Jadi plus minus di Jakarta ini bisa 2 atau 3 poros ya, masih memungkinkan tergantung pada zone of possible agreement dalam negosiasi politik. Negosiasi politik. Negosiasi politiknya, para elit ya. Oke, Mbak Lulu. Nama tadi disebutkan kan memang PKB yang pertama kali melaunching nama Anies. Tapi kok kenapa nggak segera mengunci Anies dengan siapa atau gimana sebetulnya? Ya, pertama dalam bahasa kami ya, kita ini kan tidak punya golden ticket ya Kak ya. Jadi kalau nggak punya golden ticket ya bisa mengusung calon sendiri, maka tentu tidak elok kalau kemudian tidak memberikan ruang kepada partai-partai lain yang kira-kira memiliki kepentingan yang sama untuk bisa mengusung Mas Anies dan membangun Jakarta. Nah, oleh karena itu kenapa tawaran untuk calon wakil gubernur itu bersifat terbuka. Jadi terbuka ini ya konteksnya ada kepentingan bersama, ada visi yang sama, ada chemistry ya paling penting lagi, kemudian juga kepentingan-kepentingan lain yang kira-kira bisa saling melengkapi, baik kepentingan di Jakarta atau juga kepentingan yang lain. Itu hal yang sangat mungkin untuk kemudian didiskusikan. Nah, kalau konteksnya kenapa tidak mengunci ya, nguncinya kita kan masih di calon gubernurnya. Kalau soal wakilnya kita juga punya sederet nama-nama yang sebenarnya sangat-sangat layak untuk kemudian itu diajukan ke mitra koalisi kita. Beberapa nama misalkan udah disebut, ada yang perempuan, ada yang laki, ada Pak Zazil, ada Bu Ida, kurang apa juga begitu ya. Seperti juga Mas Sohibul yang sangat dianggap mumpuni. Kita juga punya orang seperti Ida Fauzia, sekarang dia adalah elected legislator dari Jakarta. Itu artinya ketika dia dikasih tugas, dia bisa selesaikan dengan bagus. Dia di mana aja bisa terpilih. Dia juga menteri ketenagakerjaan dan no isu yang sangat-sangat mengganggu ya. Jadi relatif sangat-sangat bagus kinerja beliau, dan dia adalah DPR termuda yang terpilih sampai 5 kali gitu. Jadi pengalaman di legislatif, di parlemen, kemudian juga di pemerintahan, belum lagi organisasi sosial, pernah menjadi ketua Fatihat Nahdlatul Ulama se-Indonesia, itu adalah more than enough kalau kemudian dijadiin calon misalnya wakil gubernur Mas Anies. Jadi kalau dari sisi itu kita nggak punya keraguan. Tetapi sekali lagi ini adalah kerja politik kolektif. Ya, ini nggak bisa sendirian. Kita juga harus cek bagaimana dengan PKS. Kemudian PKS punya nama. Tapi kemudian kita cek lagi bagaimana dengan partai yang lain. Kita berharap itu nanti akan ketemu di satu meja yang besar, yang kemudian masing-masing boleh kemudian proposalnya diajukan. Nah, kita baru akan seleksi berdasarkan mana dari antara kandidat ini yang punya potensi memenangkan PKD Jakarta. Siapa dipasangkan dengan siapa? Kalau Anies Ida Fauziah itu PKB pasti akan ke PKS. Kebalik ya. Anies dengan atau Ida dengan Anies? Bukan, kalau Mas Anies dengan Ida Fauziah kira-kira PKS mau nggak? Ya, makanya pertanyaan apakah problemnya adalah aman, itu masih belum? Makanya kenapa kemudian kita bilang ayo kita buka mejanya, kita buka diskusinya, jangan dikunci dulu. Jangan dikunci dulu. Kecuali kalau misalkan PKB ini sudah punya golden ticket, udah gitu goldennya itu juga super golden ya gitu ya. Baru kemudian kita bisa mengatakan kalau juga bisa ikut kita ya nggak apa-apa. Itu pun masih dengan catatan Mas Aniesnya mau apa tidak. Nah, ini kan kita harus memberikan ruang kesempatan juga kan kepada kandidat gubernur Mas Anies. Ini kan kita belum pernah memberikan kesempatan kepada
beliau preferensinya seperti apa. Nah ini saya kira sebenarnya kenapa silaturahim dan komunikasi intens itu juga tetap harus dibangun. Karena apa? Karena menyandingkan kepentingan partai-partai, pimpinan partai, tapi di sisi lain di situ juga ada calon gubernur yang mau kita usung. Terakhir tentu kita harapkan bahwa calon gubernur itu juga punya rasa kebatinan yang akan cocok dengan calon yang akan mendampingi sebagai wakil gubernur. Oke, baik. Pipin, kalau lihat kan PKS begitu percaya diri ya, aman. Anies dan Sohibul Iman. Apakah memang dengan posisi itu karena terlalu percaya diri PKB dan kemudian juga Nasdem akan ikut pilihan atau akan ada negosiasi di kursi wakil gubernur sebetulnya? Setiap partai politik tentu adalah sekolah pengkaderan ya, bahwa kami berharap bahwa calonnya dari PKS semua partai juga menghendaki itu. Tinggal bagaimana realitasnya. Kami sebetulnya bersyukur ketika misalnya dari PKB kemudian PDIP mengusung Mas Anies Baswedan yang 2017 lalu kami usung bersama Gerindra waktu itu ya. Dan ketika saat ini PKS diberikan kesempatan oleh rakyat Jakarta bahwa kita saat ini pemenang pemilu dengan angka 18%, tertinggi dibandingkan partai yang lain, tentu kami punya ikhtiar bahwa kami tawarkan kepada rakyat Indonesia dan juga kepada partai-partai politik bahwa kami punya calon. Mas Anies sebagai calon yang digadang salah satunya adalah dinominasikan oleh PDIP, PKB dan mungkin insya Allah juga Nasdem dan juga begitu PKS, maka sebagai yang memiliki suara tertinggi kami menawarkan kami namanya Pak Sohibul Iman, orang yang punya kredibilitas, punya kapasitas dan kita ingin ikhtiarkan secara maksimal bahwa PKS dengan kita deklarasikan nama Pak Anies dan Pak Sohibul Iman itu supaya rakyat Jakarta tahu ini tidak seperti membeli kucing dalam karung. Kita persilahkan kepada rakyat kira-kira apakah diterima atau tidak. Ketika naik elektabilitasnya, kami hakul yakin bahwa setiap partai politik itu rasional. Mereka akan mendukung siapa yang berpotensi menang ke depan. Oke, baik, Bung Eriko. Ya. Jadi PDIP juga terdengar rumor Anies Andika. Begini, kan boleh kita menganalisa ya. Boleh lah. Intinya kan semua mau menang, bukan begitu Mbak Lulu? Iya dong. Ya? Kang Pipin. Bukan gimmick. Nggak akan mungkin ini sekarang, bukan nggak akan mungkin. Super kecil kemungkinannya bahwa memilih ngotot untuk sesuatu pasangan yang kemungkinan menangnya kecil. Tidak ada di sini satu partai pun yang mau berisiko dalam hal itu. Nah tentu Mas Budiman tanya, bagaimana dengan Anies Andika? Nah Mas Andika itu Panglima TNI. Ya. Mau dijadiin wakil bisa saja, tetapi dari segi apa ya, segi kepatutan juga beliau sudah sebagai Panglima TNI ya sekali lagi ini kembali kepada nanti pembicaraan di internal kami. Nah tetapi kalau untuk calon wakil Mas, ini kita kaji ya supaya ini adik-adik dan semua rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada di rumah bisa melihat. Katakanlah Anies ini dari kedua belah pihak. Nah Anies dengan Pak Sohibul Iman kan tidak memperluas. Tidak memperluas, oke. Betul. Terus? Ini kan harus paduan supaya dikatakan Mas Anies itu adalah gambaran Indonesia. Artinya merangkul juga yang pihak yang lain. Nah di kami calon wakil gubernur banyak. Si pemenang tadi kan Jakarta Selatan, Jakarta Timur mereka unggul. Kita di Jakarta Barat Utara. Pemenang di Jakarta Barat Utara calegnya yang sekarang nanti akan terpilih lagi Charles Honoris. Bisa Anies juga. Bisa juga. Anies dan Charles Honoris. Charles dan Charles Honoris. Kan begitu kan? Nah bisa juga. Mau yang lain. Boleh. Dari dapil saya. Anies Eriko enggak? Ada Once Michael. Lah saya kan belum berhasil. Ada Once Michael yang suaranya lebih besar. Atau ada Putra Nababan. Putra Nababan ya. Itu mewakili. Jadi rebutan wagub lah ya. Indonesia sejati. Bahwa dari segala kalangan. Nah, tapi kalau untuk gubernur pun kami siap. Sudah 7 nama disebutkan dari 8 yang saya sampaikan. Ya kan, ada Mas Andika, ada Ahok, ada Pramono Anung dan lain-lain. Nah, sekarang tinggal tergantung mana. Sekarang Mas Budiman, apakah PDI Perjuangan ngotot untuk jadi gubernur? Tidak juga. Apakah PDI Perjuangan ngotot untuk jadi wakil gubernur? Tidak juga. Mari kita berhitung. Ayo kita duduk. Jadi duduk bersama. Berikan kepada masyarakat. Siapa yang akan dipilih masyarakat? Baik. Berhitung dan berunding. Tapi terakhir Mas Budiman. Nanti. Sebentar Mas Budiman. Tapi terakhir tentu
ini kan asumsi yang nanti akan memutuskan kan tentu ketua umum itu yang mempunyai hak sama seperti di tempat kita. Ya. Oke, Ketua umum dan kandidat. Apakah karena memang based on survei elektabilitas Anies yang cukup tinggi membuat Kim menjadi sangat lebih hati-hati dalam menjatuhkan pilihan? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini. Kembali ke politisi Gerindra Ahmad Riza Patria. Apakah kemudian Kim sangat berhati-hati untuk menentukan pilihan? Belum pasti sampai sekarang Ridwan Kamil atau siapa. Karena memang faktor elektabilitasnya Mas Anies yang begitu tinggi sebetulnya. Ya tentu setiap partai apalagi koalisi semuanya harus menghitung secara cermat, secara matang, melihat karakter dari realitas yang ada ya. Di setiap daerah berbeda-beda. Memang kami sedapat mungkin ingin bersama-sama. Itu sesuatu yang wajar dan baik karena ingin linier. Namun demikian juga masih dimungkinkan, tidak mustahil nanti PKB karena berebut wagub ya dengan Mas Anies ikut Kim ya kan. PDIP berebut wagub ikut Kim. Jangan-jangan PKS malah ikut Kim juga gitu. Atau Mas Anies didukung Jadi semua ikut Kim. Kenapa begitu Mas Bukan Budiman? itu karena Kimnya dukung Mas Anies. Saya menyampaikan di Jakarta ini fenomenanya agak berbeda ya. Yang pertama tidak ada incumbent yang 2 periode, Mas Gunggun nanti analisanya. Pak Ujibowo dulu, hampir semua lembaga survei, semua pengamat, bahkan masyarakat, pasti yang menang Pak Ujibowo. Nggak mungkin Pak Jokowi Ahok dari daerah masuk Jakarta terus menang. Faktanya menang. Nah, diusung oleh Gerindra dan PDIP. Kemudian 2017, Ahok, Jarot. Semua survei pengamat udah pasti menang Ahok. Semualah kira-kira begitu. Pendatang baru datang. Mas Anies bersama Mas Sandi. Surveinya juga mulai dari kecil. Alhamdulillah menang juga. Makanya saya sampaikan, insya Allah nanti di 2024 yang berkoalisi dengan Partai Gerindra, insya Allah PDIP bergabung kembali, mengulang kemenangan 2012. PKS bergabung kami dengan Gerindra, mengulang kemenangan 2017, 2024 ya. Bersama-sama, ditambah lagi PKB, Partai Golkar dan insya Allah menang 2024. Siapapun nanti yang diusung oleh Gerindra bersama koalisinya, yaitu Kang Emil. Indah. Betul nggak sih sebetulnya yang bakal dijodohkan adalah Ridwan Kamil, Kaisang Pangarep untuk menghadapi Anies? Ya itu kan usulan-usulan dari relawan, dari warga, sekira biasa. Jadi kami sampai hari ini masih menyampaikan dari Gerindra sendiri, menyampaikan bahwa usulan dari Partai Gerindra adalah Kang Emil. Wakilnya nanti kita diskusikan, kami menghormati partai-partai di Kim. Mungkin nanti kita tunggu respon dari PSI mengusulkan siapa, Demokrat mungkin juga mengusulkan wakil siapa, kemudian seperti PAN juga mengusulkan siapa. PAN mengusulkan ada 2 nama, namanya Mbak Zita, kemudian Mas Eko Patrio, ya kan. Dari Demokrat juga demikian, ada beberapa nama, termasuk Mas Mujiono, Ketua DPD. Dari partai-partai lain, termasuk dari Gerindra, kita sudah mengusulkan 4 nama, ada Mas Budi, Mbak Sarah, ada Mbak Rani, dan saya. Nah semua ini kita usulkan kepada partai masing-masing di internal di DPP, kemudian nanti akan dibawa dengan koalisi Kim. Jadi sekali lagi bagi kami semua akan didiskusikan, dibahas bersama. Kami usulkan Kang Emil untuk calon gubernur, untuk calon wakil kami sampaikan kepada DPP untuk disampaikan untuk didiskusikan. Teman-teman diskusi di Kim. Dan sekali lagi bagi kami insya Allah nanti siapapun nanti yang dipasangkan untuk gubernur dan wakil gubernur insya Allah nanti akan menang dan memastikan semua program-program akan baik, sejalan, bahkan lebih maju dari periode sebelumnya. Oke, baik. Kang Gunggun, Anies memang elektabilitasnya cukup tinggi dibandingkan dengan masih yang lain. Pak. Tetapi kelihatannya belum ada partai yang segera mengunci Anies dengan siapa. Apakah memang juga pada saat itu popularitasnya tinggi, dan pada sini ada juga berupaya jangan Anies? Menurut saya begini, ini soal momentum Mas Budiman, terutama dalam konteks ruang negosiasi. Makanya ketika PKS sudah mendeklar pasangan Anies Sohibul Iman, itu bagi saya ada 2 sisi. Sisi opportunity, tetapi juga di sisi lain ada keriskanan politik. Ada apa?
riskan secara politik. Ya, kenapa? Karena tadi Mbak Lulu udah bilang itu bisa aja dianggap mengunci. Ini kan strategi negosiasi yang diambil oleh PKS itu namanya reservation price ya. Titik terendah yang bisa ditolerir untuk ikut dalam kesepakatan. Karena menganggap bahwa misalnya sudah 18 kursi, ya kan, maka kemudian tinggal 4 kursi lebih mudah untuk kemudian melakukan persuasi politik. Dengan kemudian tidak salah juga PKS. Kenapa? Karena melakukan positioning kan sebenarnya dengan menunjukkan kader internalnya Pak Sohibul Iman untuk menjadi calon wakil gubernur. Tetapi di sisi lain itu sebenarnya kalau tidak hati-hati, ruang komunikasi politik dalam konteks negosiasi menjadi jauh lebih terbatas. Contoh misalnya, kan harus juga mendengar PKB, mendengar PDI Perjuangan, atau mendengar Nasdem, sehingga kemudian ini dibutuhkan yang disebut rekalkulasi dalam konteks penentuan posisi gubernur, calon gubernur, dan calon wakil gubernur. Nah, dalam konteks itulah saya melihat ini waktu mungkin yang sempit ini akan menjadi waktu yang intensif ya bagi terutama PKS dan juga calon mitra koalisi untuk memastikan siapa yang kemudian akhirnya menjadi paket usungan. Begitu Mas Budi. Bukankah ini juga sebuah pilihan PKS yang cukup berisiko? Kalau seandainya politik Indonesia kan penuh dengan kejutan. Tiba-tiba Nasdem lari ke Kim, PKB lari ke Kim, PKS ditinggal sendirian. Nah, mungkin itu terjadi. Makanya saya bilang masih sangat mungkin terjadi ketika ada peluang untuk misalnya membuat poros ketiga, atau bisa juga justru muncul rekalkulasi untuk negosiasi dengan koalisi besar. Kenapa? Karena juga persuasinya menyangkut bukan hanya Pilkada Jakarta, tapi juga tentu line up kabinet, ya kan, di masa mendatang. Begitu. Jadi analisa Anda bakal 2 atau 3 poros di Jakarta ini? Saya melihat sebenarnya potensi yang paling besar ya di Jakarta ini 2 poros. 2 poros. 2 poros. Dan poros itu merepresentasikan kesinambungan dan perubahan. Kalau kita lihat karena Jakarta ini jadi spot potensial untuk political publicity, bukan hanya Pilkada Jakartanya tapi 2029, maka saya melihat anasir kekuatan nasional itu akan masuk di Jakarta, sehingga pertarungan politik itu merepresentasikan koalisi besar Kim dan kelompok-kelompok yang berpotensi untuk kemudian berada di luar kekuasaan atau juga bisa menjadi bagian dari kekuasaan tapi punya kepentingan dengan kontestasi elektoral di masa mendatang, sebut aja 2029. Contoh misalnya PDI Perjuangan kan berbeda. 2017 jelas-jelas positioningnya adalah the ruling party. Dari awal eksplisit mengusung kader, ya kan, atau mendukung orang yang memang dari awal satu irisan ideologi begitu dengan PDI Perjuangan. Tetapi di 2024 Mas Budiman kita bisa lihat betapa cairnya komunikasi PDI Perjuangan, bahkan menyebut nama Anies Baswedan. Nah, artinya apa? Ruang jelajah komunikasi politik PDI Perjuangan tidak hanya dibaca dalam konteks landscape Pilkada Jakarta, tetapi juga ongoing proses PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan. Di luar kekuasaan. Oke, Kang Pipin, ini kalau lihat negosiasi politik, apakah kemudian pasangan Amin Sohibul Iman itu menjadi harga mati? Kalau katakanlah PKB mendesakkan katakanlah Bu Ida Fauzia, apakah kemudian PKS juga akan berubah untuk mendapatkan dukungan dari PKB? Deklarasi PKS untuk mengusung Anies Sohibul Iman ini tidak serta-merta. Kami sudah ada komunikasi dengan partai politik dan nampaknya ada sinyal positif bahwa Anies Sohibul Iman itu bisa berlayar. Dan tentu itu adalah salah satu modal bagi kami ketika kami menyampaikan itu. Tinggal kuncinya adalah ketika kita bisa meyakinkan, termasuk meyakinkan Bang Eriko, ya, Mbak Lulu, ya, bahwa ketika Anies Sohibul Iman ini diterima oleh rakyat Jakarta, kami hakul yakin bahwa teman-teman akan menerima itu. Sebetulnya secara konsep demikian, kecuali misalnya sudah ada penolakan dari awal. Ketika Anies Sohibul Iman kami saat ini setelah sepekan lalu kami deklarasikan, kemudian kader PKS door to door ke rumah-rumah mensosialisasikan 2 profil ini, 2 duo dinamik ini yang bisa saling melengkapi, yang satu lebih banyak di front stage, satu lebih banyak di backstage, yang satu kedua-duanya ini memang punya kapasitas dan kredibilitas. Kami yakin dengan pemilih Jakarta yang rasional, ya, dan kami yakin
bahwa mereka akan menerima pasangan Anies Sohibul Iman ini. Nah, tentu negosiasi kami yang paling penting di mana sih? Yaitu kami meyakini bahwa sosok seorang Pak Sohibul Iman ini diterima oleh berbagai partai politik. Sudah teruji kemarin di koalisi perubahan. Yang kedua, kami akan pastikan bahwa kita akan serahkan itu berdasarkan bagaimana surveinya, bagaimana elektabilitas ke depan. Itulah bahan utama negosiasi kami ke partai-partai politik ke depan. Oke, baik. Jakarta memang begitu strategis dengan anggaran 84 triliun dari era transisi pemindahan ibu kota menjadi sangat strategis. Pemimpin seperti apa yang paling cocok? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Oke, masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja di Forum. Ahmad Riza Patria, Jakarta ini menjadi magnet di era transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, menjadi tangga menuju Pilpres 2029, anggarannya begitu besar, kewenangannya begitu. Itu yang kemudian menjadi semua orang berebut dan mengincar Jakarta. Ya betul ya, Jakarta tuh menjadi epicentrum ya, pusat segala pusat ya. Sebelum pindah ke IKN aja, Jakarta karena anggarannya besar, ruang wilayahnya kecil. Di Jakarta itu setiap gubernur bisa kreatif ya, kreativitasnya bisa diwujudkan gitu. Apa yang mau dibangun bisa dibangun, berbeda dengan provinsi. Sehingga prestasinya secara fisik lebih kelihatan. Masyarakatnya lebih heterogen, modern. Memang Jakarta ini satu tempat yang penting bagi pemimpin yang ingin menjadi presiden ya. Ingin menjadi presiden. Oke. Sehingga tidak salah semuanya melihat sejak Pak Jokowi ya menjadi presiden dari Solo ke Jakarta kemudian ke semuanya berbondong-bondong menghitung bahwa Jakarta menjadi penting. Termasuk semua partai, tidak hanya calon ya, tapi juga partai-partai melihat Jakarta adalah tangga untuk ke Pilpres. Saya kira itu satu yang wajar, memang adanya demikian. Namun bagi Kim bukan itu yang penting. Bagi Kim justru yang penting ada bagaimana Jakarta bisa ya membantu pemerintah pusat agar program-program pemerintah pusat bisa diwujudkan secara baik dan benar dan cepat. Kemudian yang kedua, ada program yang tidak kalah penting, adanya IKN. IKN itu adalah perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tidak hanya fisik yang harus dibangun di Kalimantan Timur, tapi perpindahan orang ya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tidak hanya orang, tapi juga programnya dan lain sebagainya, kegiatan dan sebagainya. Jadi ini perlu waktu, sehingga kami merasa penting, perlu ada keselarasan, harmonisasi, berkelanjutan dan sebagainya antara pemerintah pusat dengan Jakarta, sehingga proses IKN itu juga bisa menjadi lebih baik dan lebih cepat. Oke, baik. Mbak Lulu, apakah juga sependapat bahwa Jakarta memang tangga menuju Pilpres 2029? Ya, pengalaman sebelumnya kan seperti itu, karena pusatnya pusat dan nyaris tidak ada entitas yang tidak memberikan perhatian ke Jakarta. Ya apapun dianggap sebagai apapun ya Jakarta tetap punya prioritas dan menempatin posisi yang istimewa bahkan bagi seluruh provinsi yang ada di tanah air kan. Jadi berita tentang Jakarta aja juga bisa lihat di Papua di mana aja, dan itu mengalahkan isu terkait pilkada-pilkada yang lain. Itu menunjukkan betapa penting dan strategisnya Jakarta ya, karena sekian dekade ya menjadi ibu kota, belum lagi kemudian sejarah panjang yang dimiliki Jakarta sejak era kolonial itu tidak memungkinkan untuk tiba-tiba kemudian didiniai hanya karena misalkan kita punya IKN. Jadi mau ada IKN atau tidak, Jakarta tetap penting. Seperti saya tadi sampaikan ya ketika kita lagi break, ketika kita punya kawasan aglomerasi itu justru tidak menjadikan Jakarta ini posisinya menjadi semakin kecil gitu. Karena apa ya? Karena tetap akan menjadi center of excellence dan menjadi pusat kota global ekonomi, kebudayaan dan lain-lain, dan ini mengkoordinasi 3 wilayah yang ada di sekitaran Jakarta. Ada Jawa Barat, kemudian ada Banten, kemudian Jakarta. Jadi 3 Pak. Jadi 3 kekuatan besar yang kemudian ini pasti akan ada posisi di mana Gubernur Jakarta menjadi posisi yang penting. Meskipun kita tidak tahu ya nanti Presiden terpilih Pak Prabowo itu akan menunjuk siapa yang akan mengkoordinasi Dewan aglomerasi. Tetapi kan tidak mungkin Jakartanya sendiri kemudian ada di pinggiran, karena itu posisi yang kemudian kita jadikan konsesi ketika tidak lagi jadi IKN dan kemudian menjadi daerah khusus
Jakarta itu. Nah, saya kira ini yang kemudian membuat kita berpikir dan menghitung dengan secara cermat, bukan soal berapa banyak populasi di Jakarta dibandingkan misalnya Jawa Barat atau kemudian Jawa Timur. Jakarta tetap penting karena dia tetap menentukan juga landscape politik di Indonesia, dan secara ekonomik juga pasti akan berpengaruh. Berapa banyak sih orang yang dari luar Jakarta yang kemudian mohon maaf nih dihidupin dan kemudian mendapatkan penghidupan dari Jakarta. Sehingga kalau kemudian seperti Mas Anies yang dia punya pengalaman dan rasa batin, sudah pernah memimpin Jakarta, dia tahu betul apa yang dibutuhkan untuk bisa mengorkestra semua kebutuhan yang ada di Jakarta. Pertama itu dilanjutkan, dan yang kedua dia punya spirit baru dengan perubahan. Justru menurut saya malah ini ada dua hal yang bisa jalan barengan ya. Jadi satu sisi ada sustainability karena beliau adalah gubernur di DKI Jakarta, tetapi di sisi lain juga ada semangat change-nya dan menyambut semua situasi yang baru yang terkait dengan status Jakarta. Nah, kembali ke sini, oleh karena itu kenapa PKB dari awal ketika mendeklarasikan Mas Anies, kita membatasi diri, Mas, kontrol diri. Itu penting. Jadi membatasi diri, mengontrol diri, enggak kemudian Anies Baswedan langsung ida, atau Anies Baswedan dengan siapa kita punya kader, enggak. Tetapi kalau ditanya PKB punya enggak orang? Ada, gitu loh. Stok ada, tapi kita cek gimana dengan PDIP. Karena kita mau menyatukan dua kutub besar yang pernah berhadapan-hadapan. Baik, PDIP Gitu gimana Bung Eriko menyatukan dua kutub besar yang berhadapan-hadapan di Jakarta? Judul kita kan 3 atau 2 poros. Saya menduga tadi 3 ini yang menentukan 3 poros. Tapi saya menduga bisa menjadi 2 poros. Bisa menjadi 2 poros. Why? Ya, kan begitu kan? Antara? Karena kenapa? Jangan dikatakan gubernur DKJ ini terus kemudian seperti yang disampaikan. Saya melihat dari sisi berbeda. Siapa komandan aglomerasinya nanti? Belum tentu. Nah, apakah Kang Emil mau masuk DKI? Kalau saya nih, saya menduga-duga saya jadi Kang Emil, saya nggak mau. Nggak mau ya? Saya di Jawa Barat. Why? Aglomerasi 20 juta penduduknya. Jawa Barat masih tetap 40 juta, bukan 50 juta. Karena berkurang dengan aglomerasi. Katakan seperti itu, hitung-hitungannya. Jawa Tengah juga penting. Jawa Timur juga penting. Kenapa kami mengajak PKB? Karena PKS belum terkunci dengan hal lain. Saya menduga Kang Emil tidak akan maju Jakarta. Tidak akan tetap akan di Jawa Barat. Karena itu lebih memungkinkan, dan kami siap menjadi wakil di Jawa Barat dengan Nono Surono. Minimal Kang Emil bimbang kalau masuk Jakarta ya. Loh, sekarang gini, siapa yang mau berjudi? Lagi kencang nih judi online nih. Adik jangan main judi online. Lagi kencang nih. Siapa sih yang mau berjudi untuk satu yang belum pasti, yang tak jelas? Mendingan di Jawa Barat. Kemungkinannya menang, kita harus jujur akui. Loh, di hasil survei juga. Jadi kalau 2 poros siapa? Ya? Kalau 2 poros siapa? Kalau Kang Emil tidak ke sini, ini kan dugaannya kan. Nah, ini bisa menarik ini. Bisa nanti kan tahu-tahu Kim sama Anies lagi gabung, kan bisa kan? Iya. Terus kami membentuk poros kedua. Bisa. Jangan dikatakan tidak bisa. Politik is dinamis. Politik dunia ini adalah selalu berubah, tidak ada. Dunia selalu berubah. Pipin Sofian. Jadi apa kemudian daya tarik, apakah memang tangga menuju 2029, aglomerasi, anggaran? Ya tentu setiap orang punya motif ya. Terlepas dari motif, misalnya ada yang nanti running untuk 2029, kami memandang bahwa warga Jakarta berhak mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta. Jadi kami tidak menghendaki bahwa gubernur Jakarta ke depan hanya pencitraan, padahal persoalan yang terjadi di Jakarta itu begitu luas. Tidak hanya orang Jakarta, tetapi orang dari luar Jakarta juga datang ke Jakarta. Jadi bagi kami adalah bagaimana rakyat Jakarta itu semakin bahagia. Dan memang kalau kenapa kami mendukung Mas Anies itu bukan perubahan kalau di Jakarta, tapi keberlanjutan. Jadi harus dipahami ya. Yang dibawa. Kalau gabung sama Kim nih. Tapi perubahannya kan ada DKJ namanya. 2017 sebagai, nah itu kalau Kim mau hadir lagi oke. Jadi kalau misalnya Bang Patria misalnya mau gabung dengan Mas Anies ya, apalagi wakilnya Pak Sohibul Iman, kami terima kasih itu. Ya. Jadi gantian, kemarin kan Bang Ariza gabung Gerindra.
Kemarin Bang Ari sebagai wakil. Gak apa-apa, PKS ke Gerindra, PDIP sama PKB. Jangan-jangan kalau Kang Emil nggak jadi kesini, jangan-jangan Pak Heru Budi nanti bisa maju lagi. Oke, baik, Kang Gunggun. Jadi apa faktor yang bisa menentukan pembentukan koalisi nanti sebenarnya? Faktornya di mana nanti? Yang menyatukan itu semua? Biasanya kalau dalam konteks faktor yang menentukan itu ada 3 kan. Dalam bacaan akademik itu yang disebut opportunity structure perspective. Yang pertama itu yang disebutkan probabilitas perolehan suara. Kita udah nggak bisa nafikan tuh figur yang punya tingkat elektabilitas tinggi pasti menjadi rebutan dari partai-partai. Ya, magnet. Yang kedua, ini yang juga orang kerap kali lupa, yang disebut dengan keuntungan dalam kekuasaan atau benefit of office. Keuntungan dalam kekuasaan tidak hanya semata-mata di DKJ-nya, tetapi juga tentu dalam konteks lebih luas lagi. Kenapa? Karena irisan kepentingan dalam kekuasaan itu bukan hanya dalam satu spot. Nah, yang ketiga yang kerap kali juga orang lupa, itu yang disebut dan cost of entry atau biaya masuk gelanggang pertarungan yang jarang sekali terdiskusikan di ruang-ruang publik. Nah, masalahnya Mas Budiman, menurut saya kenapa potensial menjadi 2 poros? Karena saya lihat ketika poros Anies Baswedan itu dia akan membentuk circle partai-partai ya, seperti kita bisa sebut misalnya seperti PKB kan udah declare dari awal, jarang sebenarnya dalam konteks tradisi PKB di Jakarta. Kemudian PKS sudah positioning dari awal Anies, tapi kemudian mengunci dengan nama Sohibul Iman. Nah, yang menarik adalah saya setuju dan Bang Eriko, sebenarnya kalau dari kepentingan Partai Golkar misalnya, posisi Ridwan Kamil jauh lebih potensial dan jauh lebih prospektif ketika maju di Jawa Barat. Baik bagi Kang Emilnya maupun bagi Partai Golkarnya. Kenapa? Golkar itu lumbung suara besar itu Jawa Barat. Sehingga ketika kehilangan salah satu simpul potensial itu juga bisa kemudian jadi sebenarnya apakah jadi benefit atau justru jadi hal yang merugikan. Nah, makanya kenapa tadi di awal, di segmen awal saya udah bilang Kim ini nanti satu atau enggak gitu kan dalam mengusung nama. Karena bisa aja ketika Ridwan Kamil misalnya tidak jadi maju di Jakarta, Kim mungkin saja juga bisa punya strategi sendiri-sendiri gitu. Dan itu beda antara Golkar dengan Gerindra ya sebetulnya sekarang ya. Iya. Oke, baik Kang Gunggun, Bang Pipin, Bung Eriko, Mbak Lulu dan Ahmad Rizal. Posisi daerah khusus Jakarta menjadi sangat strategis dengan anggaran lebih dari 80 triliun serta dalam proses transisi pemindahan ibu kota, pemimpin Jakarta yang bakal menjadi kota global dan kota ekonomi sangat patut diperebutkan. Pilkada Jakarta diharapkan bisa menghadirkan pemimpin Jakarta yang bukan hanya populis tapi punya kompetensi dan kapabilitas memimpin transisi. Demikian Satu Meja di Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.